Garut. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Bapak Firman Darmawan. Beliau adalah guru proyek IPAS di SMK Negeri 4 Garut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini sebagai awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Oke, baik, terkait materi yang akan disampaikan nanti masalah lingkungan. Tentunya untuk tujuannya pertama mengidentifikasi masalah lingkungan secara general umum maupun yang ada di sekitar sekolah. Dilanjutkan dengan menemukan pemecahan masalah dari masalah yang timbul berdasarkan pendekatan mata pelajaran IPAS, dan karena ini berupa proyek pembelajaran IPAS sehingga nanti bukan hanya sekedar mengidentifikasi, tapi diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah tersebut dalam bentuk proyek, baik itu berupa produk maupun program, di mana di akhir nanti peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikannya dengan kelompoknya, dan di akhir tentunya bisa merefleksikan kegiatan terkait masalah lingkungan. Mungkin seperti itu. Baik Pak ya, mungkin dari tujuan itu ada mengidentifikasi, kemudian menyelesaikan masalah dari hasil identifikasi tersebut. Nah, bagaimana area pengembangan yang hendak atau ingin Bapak capai? Baik, terkait pengembangan tentunya nanti diharapkan siswa itu membuat purnarupa ya, terkait masalah yang muncul, apakah hasil diskusi di kelompoknya itu atau purnarupa yang dibuatnya nanti bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Nanti dilihat di akhir, sehingga apakah itu menyelesaikan ataupun tidak mungkin nanti dievaluasi di kegiatan pembelajaran akhir. Nah, saya ingin mendengar Bapak ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari model pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun strategi pembelajarannya. Oke, terkait dengan model pembelajaran, karena ini berupa proyek IPAS sehingga pendekatan yang digunakan adalah PJBL, jadi Project Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Tentu karena ini masalah yang dibahas adalah masalah lingkungan, sehingga nanti diharapkan siswa mengidentifikasi masalah di sekitar lingkungan sekolah dengan pembelajaran proyek tadi seperti yang dijelaskan pada tujuan pembelajaran. Pada akhirnya siswa bukan hanya berdiskusi terkait penyelesaian masalah, tapi harus sampai ke membuat produk sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Mungkin seperti itu. PJPL itu ya. PJPL. Bagus sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Pak yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas?
Oke, kalau di dalam kelas biasanya saya menggunakan media proyektor, fokus, terus untuk kegiatan asesmennya nanti biasanya menggunakan perangkat handphone karena pengerjaannya melalui Google Form. Terus untuk prakteknya adaptif saja sesuai apa yang ada di lingkungan sekitar sekolah nanti, sehingga tidak begitu banyak mengeluarkan biaya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di kelas berapa? Kemudian di hari apa dan di jam berapa? Rencananya kegiatan pembelajarannya akan dilaksanakan besok tanggal 31 Juli 2024. Kebetulan besok di kelas 10 KHU 3. Untuk pembelajarannya dimulai jam pertama sampai jam 4, jadi sekitar jam 7.15 sampai jam 12 siang. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan lagi Pak, boleh Pak? Siap. Yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Pak yang bernama Ibu Emi. Nanti kita bertemu setelah pelaksanaan observasi atau supervisi kelas. Baik. Sebelum kita akhiri percakapan ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke. Tentunya saya sangat bersemangat karena dengan kegiatan observasi ini tentunya ini juga sebagai refleksi untuk diri saya sebagai pengajar nanti di kelas, sehingga akan terlihat atau terpotret bagaimana sebetulnya saya mengajar di kelas, sehingga diharapkan nanti besok untuk kegiatan observasinya itu menjadi masukan khususnya bagi saya untuk mengajar sehingga bisa jauh lebih baik. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Nanti sampai bertemu lagi di hari Rabu besok Pak ya, tanggal 31 Juli 2024 di kelas 10 KHU 3 jam pertama sampai jam ke-6 karena IPAS 6 jam ya Pak ya. Oke, terima kasih. Demikian percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Leti Fitrianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Garut. Hari ini saya akan melakukan observasi kelas bersama Bapak Firman Darmawan yang kebetulan guru mapel pelajaran proyek IPAS pada kelas 10 kehutanan tidak. Dan sebelumnya kami mohon maaf dari praobservasi yang telah direncanakan oleh Bapak Firman yang direncanakan pada hari Rabu dan sekarang hari Kamis merencanakan observasi kelas karena ada perubahan jadwal. Mungkin seperti itu Bapak sudah siap? Kalau sudah siap mari kita laksanakan dan silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Tepuk tangan. Oke,
absen terlebih dahulu ya. Yang Bapak panggil tolong angkat tangannya. Abdul Aziz. Ini ya, Alexa, Alia, Bunga, Muhammad Abdal, sakit. Mudah-mudahan sembuh ya. Muhammad Abdal. Ini lagi. Revan, Rehan, Sehan, Setan, Sultan, ada Sultan, dan Yusril. Kali ini berarti yang tidak hadir satu orang ya, Muhammad Abdal. Kita doakan bersama semuanya, mudah-mudahan ya Muhammad Abdal cepat sembuh ya. Indra juga? Oke, selanjutnya ya. Baik, sudah ya. Oke, ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Seperti yang sudah kita rencanakan minggu lalu. Terkait dengan project masalah lingkungan. Oke, coba kalian perhatikan. Ketika kalian melihat gambar tersebut, sebetulnya apa yang muncul pertama kali di benak dan di pikiran kalian? Silakan yang mau mengungkapkan pendapatnya, sebutkan nama dan ajukan. Sebutkan nama dan ajukan. Silakan. So, siapa yang berani? Ya, boleh. Pertama, silakan. Siapa? Apa yang kalian bayangkan atau pikirkan ketika melihat gambar ini terlebih dahulu? Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan masalah lingkungan. Oke, bagus. Siapa? Siapa? Rado. Oke, bagaimana Rado? Melihat gambar itu Pak. Ya, Lagi itu Pak, lagi gotong royong ya Pak. ya, gotong royong. Gotong royong kita Pak, lingkungan beres. Oke, beres bersihan. Sampah di mana? Di sungai. Di sungai. Kenapa banyak sampah di sungai? Ada yang tahu? Karena banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan. Jika kita lihat di sini, yang laki-laki ini mungkin siswa sosial kalian. Ya. Ketika melihat sungai di lingkungannya kotor, dia langsung melakukan aksi nyata, ya, untuk langsung turun menyelesaikan masalah terkait sampah. Sedangkan yang perempuan yang kalian lihat sedang apa? Minum. Kopi, bola, jatah Pak. Air. Benda itu kualitas air. Apakah kualitas air yang tercemar oleh sampah itu baik atau kira-kira bagaimana? Baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Angkat tangan biar suaranya jelas. Banyak. Karena tercemari oleh sampah. Baik.
yang akan kalian capai. Ya, pertama, terkait dengan masalah lingkungan, Bapak kira ini bukan hal yang baru. Ya, kalian pasti sudah bisa mengidentifikasi, bahkan mungkin sudah bisa menemukan solusi terkait masalah lingkungan ini. Tapi jika kita lihat secara umum, kita masih melihat masalah lingkungan ini di mana-mana, betul? Kira-kira mana yang kurangnya? Pengetahuan kita tentang masalah lingkungan sudah ada, solusi yang akan diberikan sudah tahu, tapi kenapa masalahnya belum selesai? Masalahnya ada di mana kira-kira? Warga. Di diri kita sendiri. Artinya tidak ada kesadaran. Alhamdulillah untuk kelas ini, terutama kebersihan kelasnya sudah luar biasa. Ya, tepuk tangan. Ini menandakan bahwasanya siswa-siswa yang duduk di kelas sebelum KU 2 ya, memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan, paling tidak di lingkungan kelasnya sendiri. Mudah-mudahan kebiasaan positif ini bisa kalian bawa atau sebarkan ke lingkungan masyarakat. Oke, baik, untuk tujuan pembelajaran pertama, kalian nanti akan Bapak ajak untuk mengidentifikasi. Ya, akan Bapak ajak untuk mengidentifikasi sebetulnya terkait masalah lingkungan ini disebabkan oleh apa saja. Oke, kalian identifikasi kira-kira masalah lingkungan itu bukan hanya sekedar sampah ya untuk lingkungan. Oke, kalian identifikasi di kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya, setelah kalian identifikasi, tentunya kalian coba cari solusi terhadap permasalahan yang kalian temukan. Dan yang akan kita gunakan sekarang berupa proyek, artinya kita tidak berhenti di ruang kelas ini hanya sekedar diskusi. Nanti kalian harus benar-benar menemukan masalah real di sekitar sekolah kita, terus kalian temukan solusinya seperti apa. Oke. Terus apakah solusi yang kalian berikan itu berdampak positif atau negatif? Ya. Setelah kalian temukan solusinya, silakan kalian buat purna rupa. Apa itu purna rupa? Membuat desain dari pemecahan terhadap solusi, bisa berupa produk ya, atau berupa program. Pak, kumaha senang maksudnya itu purna rupa. Sederhananya, anggap saja kelas ini kotor. Anggap saja di kelas ini kotor, berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah. Kira-kira solusi yang diberikan apa supaya kelas ini tidak kotor? Ya, berarti harus ada produknya apa? Sabun. Berarti kalian harus bikin sabun untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kebersihan di dalam kelas. Apa maksudnya? Bukan hanya produk, kalian pun bisa menyelesaikan masalahnya dengan berupa program. Sapu ayam, pengki ayam, tempat sampah ayam. Tapi ternyata kelasnya masih kira-kira masalahnya ada di mana? Ada di program. Oke, kebetulan kelas ini belum ada kebersihan kelas ya. Ya, sedang diproses, sedang bikin karena ini tahun ajaran baru. Nah, program piket kelas ini menjadi salah satu bentuk purna rupa untuk menyelesaikan masalah yang kalian temukan di dalam kelas. Paham maksudnya? Paham ya. Tapi nanti untuk proyeknya kita tidak di dalam kelas, tapi kita lihat lingkungan sekitar sekolah kita. Kalian potret apakah ada masalah.
Jika Anda kira-kira mau pemecahan seperti apa yang akan kelompok kalian jadikan, terus kira-kira bentuknya berupa produk atau program. Paham? Sebelum pembelajaran kali ini dilanjutkan, kalian harus presentasi. Presentasi untuk apa? Kira-kira presentasinya untuk apa? Menjelaskan. Oke, terkait mengatasi masalah, kalian jelaskan apakah masalahnya itu selesai dengan purna rupa, baik produk maupun program yang kalian buat, itu selesai tidak masalahnya. Silakan utarakan, nanti dipresentasi. Jika hasilnya positif berarti bisa ditingkatkan. Jika ternyata hasilnya negatif, bisa kalian perbaiki. Itu ya. Terakhir mungkin kalian harus melakukan evaluasi dan revolusi. Buat apa? Ketika kalian presentasikan contoh, ternyata ketika kelasnya kotor, sudah dibuatkan produk yang berupa sapu, ternyata si sapu nanti kakak ini dibaskan sekali terus kotor, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah. Sehingga silakan kalian evaluasi terkait produk maupun program yang kalian buat. Oh, kamari mah sapuna tinu injuk, injukna araripis, bahannya jelek, ya, sehingga kurang efektif untuk menyelesaikan masalah. Nanti silakan lakukan evaluasi, terus refleksi, kira-kira ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini harus seperti apa. Tergambar rangkaian kegiatan terkait proyek IPAS ini? Tergambar ya? Oh. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Jika tidak ada, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, silakan Bapak akan melakukan dulu asesmen diagnostik. Linknya akan Bapak kirim di grup. Oke, silakan kalian buka. Lalu kalian kerjakan terlebih dahulu. Waktunya tidak lama, hanya 5 menit saja ya. Oke, silakan. Ya, silakan sekarang manfaatkan handphonenya, bisa kalian gunakan untuk melakukan asesmen diagnostik baik non kognitif maupun kognitif. Waktunya 10 menit. Silakan jawab dengan jujur, tidak perlu mencontek, ya, dan kerjakan sebaik-baik. Silakan dimulai. Jika sudah selesai menjawab, jangan lupa untuk mengklik tombol kiri. Pak, tidak ada kuotanya. Boleh netling ke teman. Pak, tidak ada HP-nya. Boleh, nanti ikut ke teman ketika sudah selesai menyelesaikan kasusnya. Silakan. Ya, bisa duduk di sini. Bisa diakses ya? Oke, silakan dikerjakan.
sudah, jangan lupa untuk menekan tombol kirim. Ya, menekan tombol kirim. Apa? Oke, Bapak kira waktunya sudah habis ya. Oke, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebelumnya akan Bapak lihat dulu hasilnya. Baik, selanjutnya perhatikan ke depan. Bapak akan menampilkan sedikit video terkait dengan masalah lingkungan. Mudah-mudahan kalian sedikit tergerak, tersindir, ya, bahwasanya terkait masalah lingkungan ini adalah masalah kita bersama. Butuh kesadaran kolektif untuk menyelesaikan masalah terkait lingkungan. Saya mungkin suaranya tidak begitu terdengar dengan jelas ya. Jadi ini salah satu contoh project ya. Nanti pun sebetulnya kalian di projectnya bisa membuat sebuah video edukasi. Bisa kalian share nanti baik di grup WA, di YouTube, dimanapun, dengan harapan melalui video inspiratif ini yang nanti mungkin bisa kalian buat itu bisa menginspirasi banyak orang. Selain tadi bikin produk maupun program, maka salah satu yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan terkait masalah ini, kalian bisa bikin konten terkait dengan masalah ini. Oke, kita simak dulu videonya.
tanggapan terkait video tersebut? Angkat tangan, sebutkan nama dengan lantang. Yang mau berkomentar terkait video yang sudah ditampilkan Bapak? Sepertinya harus diberi stimulus ya. Oke, Bapak sebutkan nama saja. Majriudin. Mana Majriudin? Oke, berdiri. Bagaimana Pak Majriudin setelah menyaksikan video tersebut? Silakan. Bagaimana? Ya. Ya, video barusan. Betul tidak hal tersebut? Tidak. Betul? Sering kita temui di lingkungan sekolah? Sering? Ya. Tanpa sadar kita dengan enaknya. Terima kasih Udin, tepuk tangan Udin. Tanpa sadar, setempat di bangsa botol loh, di mana? Kabayang yang bicara seperti itu semua siswa di SMK Negeri 4 berarti ada sekitar 2.500 botol per hari kali 1 tahun. Wah, ya skala lah SMK 4 turun. Ya, oke, ada yang lain yang mau berkomentar silakan. Sekar Putri Ayu Sintias, silakan Sekar, bagaimana pendapatnya? Berdiri, supaya terdengar oleh mereka. Oke, baik, terima kasih untuk Sekar, tepuk tangan. Apakah kalian berpikir seperti siswa tadi tidak? Tidak. Ketika buang sampah ya buang sampah kumaha kurang lomba bersihin ayah isuk obengnya mau beres. Ada yang berpikir seperti itu? Bahkan sampah yang wadah permen seperti basah atau berat di bawah itu dengan mudahnya oknum buang sampah di mana? Termasuk tadi kertas. Ya, kertas, sobek, gulung-gulung, ya. Mudah-mudahan dengan video tersebut, ya, itu menjadi gambaran secara umum masih kita temukan di lingkungan sekolah kita. Dan berharap kalian tidak termasuk ke dalam bagian siswa yang seperti pada ini. Kalau kalian lihat, Bapak cukup menarik ya. Kira-kira siapa yang harus malu? Apakah siswa yang berpendidikan katanya, atau orang yang tadi pekerjaannya sebagai tukang bersih? Siapa yang berpendapat? Cung, ya baik. Siapa nama? Repan. Bagaimana Repan? Yang besar, yang siswa pendidikan. Oke, baik, bagus. Tepuk tangan untuk Repan. Betul ya. Bapak pun kadang awalnya berpikir demikian. Ketika melihat, mohon maaf, tukang pemulung sampah ya, kadang Bapak memandangnya dengan sebelah mata seperti bahasanya. Karunya teuing gitu ya, hidupnya harus berprofesi sebagai pemungut sampah. Tapi nunggu karunya mah ternyata lain tukang sampah. Tapi kurang anu cenah berpendidikan, kurang anu cenah bisa sekolah tinggi, pinter, tapi untuk karakter khususnya dalam buang sampah ternyata kita harus merasa malu dibandingkan mereka yang justru peduli secara tidak langsung menghadapi sampah yang dibuat oleh kita. Ya, baik. Selanjutnya, ya kelompoknya sudah Bapak bagikan di grup.
Silakan sekarang duduk per kelompoknya masing-masing. Silakan, Bapak kasih waktu 2 menit untuk memposisikan meja di kelompok kalian masing-masing. Silakan. Dirapakan posisinya masing-masing. Silakan pastikan kalian duduk dengan nyaman di kelompoknya masing-masing. Silakan jangan bagi kelompok kalian berdasarkan hasil asesmen tadi. Nah, selanjutnya Bapak harapkan di masing-masing kelompok silahkan saling bertukar ide, gagasan, masukan dengan rekan lainnya dengan tetap menghormati pendapat rekan-teman lainnya. Sepakat? Oke. Untuk penggunaan handphone hanya ketika Bapak izinkan. Sepakat? Oke. Baik. Sekarang perhatikan dulu semuanya ke depan. Tolong siapkan buku catatan. Ya. Kita akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu melakukan identifikasi. Ya, kalian identifikasi berdasarkan pengalaman yang sudah kalian pernah lihat dan kalian temukan. Terkait apa? Terkait dengan masalah lingkungan. Kita baca bersama dulu terkait pertanyaan pemantiknya. Apakah pencemaran lingkungan berdampak pada kehidupan sosial atau tidak? Terhadap kehidupan sosial. Selanjutnya, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?
Yang Bapak harapkan, silakan kalian di kelompoknya buat dalam bentuk peta konsep ya. Peta konsep itu ini terkait dengan masalah lingkungan. Oke, jadi nanti di kelompoknya masing-masing silakan saling berdiskusi terkait masalah lingkungan, apa saja dampaknya pada kehidupan sosial. Silakan, berarti di sini terkait dengan dampak, bisa lebih dari satu. Ya, nanti di lembar kertas kelompoknya silakan terkait masalah lingkungan ini, dampak yang ditimbulkan terhadap masalah sosial apa saja. Bentuknya seperti ini ya, bentuk dalam peta konsep. Ketika sudah kalian temukan dampaknya, contoh ini ada 4 dampak. Perhatikan, untuk masing-masing dampak silakan kalian cari kira-kira solusi paling tepatnya apa. Solusinya bisa lebih dari satu. Contoh untuk dampak yang pertama, berarti di sini terkait solusi. Ada 1, ada 2. Begitupun dampak yang kedua, solusinya bagaimana? Ya, dampak yang ketiga begitu, termasuk dampak yang keempat. Ini dampaknya bisa lebih dari 4 ya, silakan. Pak, masalah lingkungan apa? Pokoknya masalah yang kalian pernah lihat, pernah kalian alami, oke, atau mungkin pernah kalian ketahui kejadiannya. Paham? Salah satunya tadi terkait dengan sampah. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, sekali lagi silakan di kelompoknya masing-masing saling bertukar ide dan gagasan. Silakan saling berdebat kalau itu, tapi tetap menghargai pendapat rekan teman lain. Siap ya? Bapak kira cukup waktunya 15 menit? Oke, 20 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan kalian kasih satu orang saja. Apa saja yang pernah kalian temukan di lingkungan sekitar? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau sekarang kita kelompoknya ya. Selanjutnya, silakan Bapak beri waktu untuk masing-masing kelompok 1 menit saja untuk menjelaskan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan siapa yang mau mengutarakan sebutkan namanya terlebih dahulu. Silakan. Silakan cepat. Kelompok 1. Silakan dibacakan saja hasilnya bagaimana. Cepat dari kelompok 1.
dampaknya apa saja? Banjir, polusi. Solusinya bagaimana? Tidak membuang sampah, selanjutnya kedua polusi. Sip, Bapak kira sudah bagus ya. Kelompok 1 tepuk tangan. Nama bukan kelompok 2 ya. Silakan sebutkan nama. Siapa? Rado. Silakan Rado. Ini Pak, dampaknya air menjadi kotor. Solusinya menetralkan kualitas air. Bagus, lanjut. Terus bau tidak sedap. Solusinya membersihkan sampah tersebut dan mendaur ulang sampah, terus mengubur sampah. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Cukup menarik ya, solusinya dengan mendaur ulang sampah. Jadi bukan hanya menghilangkan, tapi mendaur ulang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Bapak kira sampel ya. Sudah cukup untuk masing-masing kelompok. Terima kasih sudah melakukan diskusi kelompok terkait identifikasi masalah lingkungan yang ada di sekitar kalian. Oke, selanjutnya perhatian, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa? Angkat tangan. Dika, silakan. Mana Dika? Dika, mau menyimpulkan silakan. Apa yang kita pelajari hari ini? Berdiri. Ayo. Atau siapa yang berani yang lain? Ayo, siapa? Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, sepertinya kalian masih malu-malu ya. Bapak sebutkan nama saja. Dapa. Mana Dapa? Agustian. Mana Agustian? Mana? Buat kesimpulan. Kira-kira kita belajar apa hari ini? Silakan. Simpulkan. Sudah belajar apa hari ini? Siapa? Silakan. Dalam luar biasa. Bagus ya. Jadi pentingnya kesadaran diri untuk menjaga lingkungan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Silakan. Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke, Bapak kira untuk pembelajaran hari ini terkait dengan identifikasi masalah, terkait masalah lingkungan sudah selesai. Bisa Bapak simpulkan sekali lagi, secara umum sebetulnya kalian sudah mengetahui terkait masalah apa. Tolong perhatian, terkait masalah apa yang ditimbulkan terkait dengan masalah lingkungan. Bahkan tadi solusinya pun bisa kalian sebutkan dengan luar biasa. Tapi sekali lagi yang kurang adalah tindakan aksinya nyata terhadap solusi tadi yang kalian berikan. Pembelajaran terkait masalah lingkungan ini belum selesai. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita temukan solusi dan waktu narupa. Kalian siap? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan ketua kelasnya. Siap. Siap. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Amin.
wabarakatuh. Terima kasih.